Saya lanjutkan untuk di bagian kedua ya, kita praktikum dengan menggunakan MATLAB. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ralat di sini di video matriks yang pertama tadi ada kesalahan sedikit ya. Ini 1, ini yang betul 3 tambah 0 ya, bukan 10. 3 tambah 0, 3 ini sudah betul. Kemudian 1 tambah 2 ini adalah 3 bukan 2 ya. Nah, Oke, nah ya. Jadi karena dalam matriks ini kita bekerja dengan banyak sekali angka ya, memang harus teliti karena dari tahun ke tahun selalu begitu masalahnya. Kadang-kadang kita tidak teliti sehingga kalau jumlah di pertama di awal itu salah, kalau Anda melakukan berkali-kali operasi matriks di awal salah, nanti hasilnya ke belakang juga akan salah. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan adalah tanda negatif. Ya, jangan sampai keliru Anda melakukan operasi matrik kalau sudah ketemu angka yang negatif. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan saja untuk di MATLAB-nya sambil bisa Anda simak dibaca di modul Anda. Untuk bagian ini supaya tidak terlalu panjang, saya hanya akan mencontohkan operasi matrik yang di video sebelumnya itu sudah kita lakukan ya. Jadi saya hanya ingin mempraktekkan di bagian kedua ini saya ingin mempraktekkan penjumlahan yang sebelumnya sudah kita hitung secara manual di video yang pertama. Akan kita cross check di sini apakah hitungan yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak ya. Nah, silakan Anda buka MATLAB Anda. Nah, di sini kita ingin membuat matriksnya terlebih dahulu. Ya, tadi ada 3 matriks yang kita buat, yaitu matriks A, B, dan C. Sekali lagi, untuk membuat matriks itu selalu kita letakkan di dalam kurung siku. Untuk matriks A tadi elemennya 3, 1, 4, 2. Ya, di baris pertama ya elemennya ada angka 3 dan 1. Ya, untuk pindah kolom kita pakai spasi, kemudian pindah baris di baris kedua itu ada elemen 4, 2. 4 spasi 2. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul jumlahnya bahwa A itu matriks A itu elemennya 3, 1, 4, 2. Nah, di awal juga sudah dibilang ini kalau kita kasih titik koma itu tidak akan muncul, hasilnya tidak akan dimunculkan. Ya, jadi kalau kita tidak pakai titik koma hasilnya dimunculkan, kalau kita pakai titik koma hasilnya tidak dimunculkan. Kemudian yang kedua kita juga punya matriks B yang elemennya adalah 0, 2, 1, 3. 0, 2, kemudian 1, 3. Tutup, kita tampilkan saja hasilnya. Dan juga matriks C yang elemennya 1, 0, 2, kemudian 1, 0, 5. Nih, ya. Nah, untuk melakukan operasi matriks ya, di MATLAB ini kita juga mau ngasih keterangan. Jadi supaya misalnya Anda tidak bingung, ini kita sedang melakukan operasi matrik apa, kita bisa pakai tanda persen. Nah, kita bisa kasih keterangan di sini misalnya operasi pada matriks. Nah, kalau dikasih tanda persen itu berarti dia dianggap sebagai teks dan tidak akan dieksekusi. Nah, misalnya di sini kita tambahkan keterangan kita ingin melakukan penjumlahan matriks. Ya, nih. Ya, jadi kalau teks untuk memberi keterangan dia tidak akan dieksekusi. Misalnya tadi kita syarat dari 2 buah matriks itu bisa dijumlahkan kalau ukurannya sama. Dan tadi kita sudah mencoba untuk menjumlahkan matriks A dengan B. Nah, misalnya kita taruh hasil, ya kita simpan hasil penjumlahan A dengan B itu di variabel jumlah, misalnya. Ya, A tambah B, langsung aja. Maka akan ketemu di situ 3, 3, 5, 5. Atau misalnya kita ingin menjumlahkan, kita taruh di jumlah 2 misalnya B tambah A. Sama.
kebetulan karena tidak ada angka negatif di sini. Nah, tadi juga sudah ada keterangannya bahwa matriks A dan C tidak dapat dijumlahkan karena ukurannya tidak sama. Lalu kalau kita eksekusi, bagaimana nih misalnya? Jumlah 3A tambah C. Nah, akan muncul pesan error di sini. Error using plus. Matrix dimensions must agree itu maksudnya bahwa error menggunakan tanda penjumlahan. Karena apa? Dimensi matriknya, matrix dimension must agree. Dimensi matrik harus sama. Jadi kalau dimensi matrik di sini berarti ukuran matriknya. Kalau ukuran matriknya nggak sama, maka dia tidak bisa dijumlahkan sehingga akan muncul hasilnya adalah error. Nah, yang kedua tadi kita juga melakukan pengurangan ya, pengurangan matriks. Nah, jadi kita coba untuk mengurangi matriks di sini juga sudah tadi disebutkan bahwasanya A dikurangi B itu tidak akan sama dengan B dikurangi A. Kita buktikan di sini misalnya kita ingin mengurangi misalnya kurang ya, kurang kita simpan daripada A dikurangi B. Ketemu di sini 3 min 1, 3 min 1. 3 min 1, 3 min 1. Lalu kalau B dikurangi A apakah hasilnya sama? Kita cek. Kita simpan misalnya hasil pengurangan B dengan A itu dengan variabel kurang 2. B dikurangi A. Nah, hasilnya tidak sama. Sekarang yang bertanda negatif itu adalah kolom pertamanya. Ya, jadi ini sudah dapat membuktikan bahwa A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Nah, kemudian satu lagi di sini juga yang namanya pengurangan itu dimensi matriknya juga harus sama. Jadi A dikurangi C itu juga tidak bisa. Ya, misalnya nih, kurang 3A dikurangi C. Nah, dia juga muncul pesan error. Pesannya apa? Error using minus. Error menggunakan minus. Matrix dimension must agree. Dimensi matriknya harus sama. Nah, dia tidak bisa dikurangkan karena dimensi matriknya tidak sama. A, dimensi matrik atau ukuran matriknya 2 kali 2, sedangkan C itu dimensi atau ukuran matriksnya 2 kali 3. Nah, kemudian selain penjumlahan dan pengurangan, tadi kita juga melakukan perkalian matriks. Nah, di perkalian matriks tadi syaratnya adalah balik tadi. Di perkalian matrik itu tadi syaratnya adalah jumlah banyaknya kolom pertama matrik harus sama dengan jumlah banyaknya baris pada matrik kedua, sehingga yang bisa dikalikan dari ketiga matriks ini itu adalah A kali B, B kali A kali C, dan B kali C. Sedangkan C kali A dan C kali B tidak bisa dilakukan. Nah, sekarang kita coba misalnya ya, kali 1, atau kita juga bisa menggunakan underscore. Misalnya tadi A dikali B. Nah, muncul hasilnya. Atau B dikali A juga muncul hasilnya. Nah, sekarang kalau misalnya A dikali C muncul. Tapi kalau misalnya kita balik C dikali A juga muncul pesan error di sini. Nggak bisa pakai M times atau multiple. Ya. Karena apa? Inner matrix dimension must agree. Inner matrix yang dimaksud inner matrix itu yang mana toh? Ya, inner matrix ini yang ini tadi. Matrix dalamnya ini. Dalamnya yang mana? Yaitu elemen kolom pada matriks pertama harus jumlahnya sama dengan baris pada matrik kedua. Ini yang di tengah ini. Yang di dalam ini harus
sama. Kalau tidak sama ya ini error. Ya, kenapa error? Ya karena ini tadi, kalau kita cek matrik inner matriknya, matrik dalamnya, jumlah kolom pada matriks C itu tidak sama dengan jumlah baris pada matrik A, sehingga dia tidak bisa dikalikan. Demikian juga yang B kali C. B kali C bisa dikalikan. B kali C bisa. Tapi kalau kita balik, ya, yaitu C dikali B, dia juga tidak bisa. Nah, kemudian yang terakhir tadi kita belajar transpose matriks. Ya. Untuk mencari nilai transpose, ya, atau di sini saya nggak usah di-clear. Ini Anda lihat yang bawah ini ya. Kalau kita mau cari transpose dari matrik A itu kalau di MATLAB sangat mudah sekali. Misalnya kita simpan namanya dengan transpose A, tinggal kita panggil matriknya, kita kasih tanda maaf, T1. T1 yang mana? Nih. Maka secara otomatis matrik A-nya akan dibalik. Terus misalnya kita transpose B sama dengan B T1. Terus misalnya kita tadi di sini punya sifat-sifat transpose matrik. Ada 4. A plus B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Kita buktikan misalnya. Kalau misalnya tadi A tambah B ditranspose, tadi kita panggil lagi ya. Jumlah tadi adalah A tambah B ya. Ini tadi ya. A tambah B. Nah, kalau misalnya kita transpose, ya, transpose jumlah sama dengan jumlah tadi adalah A tambah B di transpose. A tambah B di transpose. Nah, hasilnya sama dengan ini tadi jumlah A tambah B-nya kalau ditranspose jadinya ini. Jadi kolom jadi baris. Nah, tadi menurut sifat A tambah B ditranspose itu sama dengan A transpose tambah B transpose. Misalnya transpose jumlah 2, saya kasih nama ini. Transpose jumlah 2 sama dengan apa? Tadi kan sebenarnya sudah kita cari ya, A transpose ini, B transpose ini. A ditranspose, maaf, transpose ditambah B ditranspose. Sama ternyata jumlah. A tambah B ditranspose dengan A transpose tambah B transpose itu hasilnya adalah sama. Kemudian sifat yang kedua, A transpose ditranspose-kan lagi, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Kita cek. Double transpose misalnya. Jadi kalau ada A transpose ditranspose-kan, A transpose-nya tadi berapa? Kita cek dulu tadi A transpose-nya berapa. A transpose-nya itu adalah ini. 3412. Nah, kalau ditranspose-kan lagi, ya, double transpose sama dengan dalam kurung A transpose ditranspose-kan. Kalau, oh maaf, kita cek dulu. Kalau A transpose-nya ini, maka A-nya tadi kalau kita panggil nih ya. Sehingga kalau A transpose ini ditranspose-kan lagi, A transpose ditranspose-kan di ini ditranspose-kan lagi, maka harusnya sesuai dengan sifat tadi hasilnya adalah A. Nah, sama. A transpose ini tadi ditranspose-kan, ya, ini tadi ditranspose-kan, hasilnya adalah A itu sendiri.
Itu sama dengan kalau negatif dari negatif 1 kan hasilnya 1 ya. Negatif. Kemudian sifat yang ketiga adalah jika suatu bilangan skalar dikalikan dengan A transpos, maka hasilnya akan sama dengan K dikali A di transpos. Nah, misalnya kita kalikan, ya kan? Kita simpan di variabel apa misalnya? X. X sama dengan 2 dikali A transpos. Hanya tadi ini ya. Maka hasilnya adalah 6824. Nah, sekarang kita cek kalau misalnya kita kalikan dulu 2 dikali A, baru kita transpos. Apakah hasilnya sama? Nah, ternyata hasilnya juga sama. Kemudian, sifat yang terakhir itu adalah A dikali B ditranspos itu sama dengan B transpos dikali A transpos. Ini kalau yang perkalian. Nah, sekarang kita cek. Ya kan? Tadi kita sudah punya kali ya, kali. Perkalian transpos misalnya. Anda bisa pakai kalimat kata yang agak panjang ini ya kalau Anda bingung, atau bisa juga langsung pakai variabel abjad seperti ini ya, nggak masalah juga. Tadi A apa tadi sifat yang keempat, A kali B ditranspos, A dikali B ditranspos, hasilnya ini itu hasilnya akan sama dengan kalau perkalian transpos yang kedua misalnya, hasilnya akan sama dengan kalau B ditranspos dikali A ditranspos. Sama. Lalu apakah sama kalau kemudian saya balik misalnya? Kenapa harus B-nya dulu yang didapat? Kenapa tidak A-nya? Sekarang kita cek apakah sama atau tidak. Ternyata tidak sama. Ya, jadi ini A kali B ditranspos itu sama hasilnya dengan B transpos dikali A, tapi tidak sama dengan kalau A transpos dikali B. Itu ya. Nah, silakan yang ada di modul itu juga sudah saya kasih contoh, Anda cobakan. Ya, Anda cobakan, kemudian diamati hasilnya seperti apa. Demikian untuk materi pembelajaran kita bab 2 tentang matriks, operasi matriks dan transpos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.